nggak ada, nggak ada. Kami mau OTW Dix. OTW kan? Dengar nggak sih apa ngomong tadi? Nggak. Contoh, jadi bambu itu dulu digunakan orang untuk naik apa kan pindah-pindah kan. Lantai tertinggi. Itulah tadi video kami dalam review Masjid Al-Jami yang ada di Kabupaten Kampar. Dan hal apa yang bisa kami ambil dari Masjid Al-Jami Kampar ini yaitu Masjid Jami Air Tiris ini adalah masjid yang terletak di Air Tiris Kabupaten Kampar dan termasuk salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar, sehingga dia masuk. halo semuanya. Pada video kali ini perkenalkan kami dari kelompok 7 yaitu saya Zek Fernanda. Saya Mazal Yudo Alafis. Adam. Nadia, Kami sedang berada di depan Masjid Jami Jami Air Tiris. Untuk mengetahui fun fact tentang masjid ini selanjutnya, tonton observasi kami di video ini ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kami melakukan perjalanan dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Kampar. Tepatnya di Kelurahan Air Tiris. Kami berkunjung di suatu masjid. Namanya Masjid Jami. Merupakan masjid tertua di Kabupaten Kampar. Perjalanan memakan waktu 1,5 jam. Kami berangkat sebelum zuhur, ketika matahari sedikit terik, namun belum terlalu menyengat. Akhirnya kami tiba. Kami sampai sebelum zuhur, tepat pada saat masjid melantunkan ayat suci Al-Quran. Di sanalah kami bertemu dengan pengurus Masjid Jami. Ia akrab dipanggil Pak Udin atau Ustadz Udin. Kami sedikit berbincang sebelum zuhur, dan akhirnya kami mendapatkan izin untuk melakukan wawancara dan observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami bersama dengan Ustadz Udin. Bisa juga dipanggil dengan Pak Udin ya Pak. Iya. Jadi teman-teman, izin sekarang kami berada di Masjid Al-Jami. Ya, lokasinya letaknya di Kabupaten Kampar ya Pak. Iya, Pasonsang. Kalau nggak salah ini termasuk masjid tertua yang ada di Indonesia ya Pak. Iya. Yang baru. Izin ingin bertanya sedikit Pak tentang sedikit tentang bangunan ini. Kalau boleh tahu Pak, Masjid Al-Jami ini dibangun tahun berapa Pak? Tahun 1901. 1901. Nama pendirinya Datuk Engku Buddha Songkang. Pemarkasa itu kenapa sih sampai bisa dibikin masjid kayak gini Pak? Semegah ini kami tengok. Sebagus ini. Gini sejarahnya kan. Awalnya pasar didirikan. Masjid kosong kan. Dulu pasar di negeri Kampar nih, tetap tepi Sungai Kampar. Mobil tak ada kan. Jalan buruk. Jadi angkutan melalui Sungai Kampar dulu. Sampan-sampan besar itu kan. Jadi pasar besar. Masyarakat ramai kan. Sholat tak ada, masjid tak ada. Jadi Datuk tu dia orang berbuat agama kan, dia lah membawa bermusyawarah, bermufakat membuat masjid keseluruhan ke negeri Tiris. Kalau dulu ke negeri kan, kalau sekarang ya kecamatan. Jadi tentu okey kan, kita penganut Islam, masjid tak ada. Setelah itu Datuk tu menengok contoh masjid Demak. Ya. Bukan pergi dia sana kan, ditatap gini micin dia kan putus maripat dia. Di Masjid Demak tu kata orang 2 tingkat, Datuk ni dikasih 3 tingkat dan ada motifnya kan, adat sedih sorak kitabullah. Jadi kan masjid ini secara gotong royong kan, tanpa paku, tanpa biaya, secara bergotong royong selama 3 tahun berturut-turut.
Jadi masjid ini didirikan pada hari Jumat. Waktu itu belum ada Jumat lagi kan. Jadi namanya masjid bersejarah kan, banyak bersejarah. Tiangnya ada 2 buah tiang yang ada sejarah, ada batu kepala kerbau, ada istimewanya lagi kan. Kira-kira apa yang ditanya? Tadi dengar-dengar dari ceritanya Pak, tadi yang paling bikin kami tertarik nih Pak, ada tentang pembuatan Masjid Al-Jami ini tanpa menggunakan paku sama sekali. Itu detailnya gimana Pak? Iyalah Datuk itulah menciptakan dengan apanya arsiteknya kan. Nah, itulah istimewanya kan. Kalau sekarang kan udah direnovasi, atap udah main paku kan, lantai. Kalau dulu memang tanpa paku, tanpa biaya. Jadi orang-orang apa kan bermunajat banyak di sini kan, ya tanpa biaya kan. Kalau kayak sekarang bikin masjid duit kan, ini Iya, Pak. tanpa duit ya. Nah, di situ udah istimewanya. Berarti memang hasil gotong royong Ah, masyarakat. iya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, untuk nama Masjid Al-Jami sendiri ini diambil dari kata apa Pak? Oh, jami itu kan artinya jemaah muslim dengan muslimat. Jadi itulah maknanya kan. Masjid kita bersama. Arti jami itu kan punya kaum muslimin dan muslimat. Jadi masjid ini kan masjid jami, tapi orang ada menambah masjid ini namanya Masjid Keramat yang betul. Apa yang keramat? Karena disiram Belanda sama minyak situ, sudah itu dibakar. Habis api itu tidak ada tanda-tanda ada kebakaran, mungkin elok dari yang biasa. Itu yang nama keramat kan. Betul. Sini kan Sungai Kampar, selalu banjir kan selama PLTA yang kurang kan. Jadi orang sini ngungsinya. Jadi sedalam apa aja air banjir kan tak pernah masuk. Itu yang betul kan. Cuma sini orang ngungsi kan cuma istilah bahasa Siko lembak-lembak lantai. Tidak mau di atas kan. Berarti intinya tuh Pak, berarti yang paling penting tuh dalam ingin peradaban dalam bermasyarakat, buatlah tempat ibadah terlebih dahulu agar masyarakat tuh lebih berukhuwah lagi ya Pak. Iya betul. Ini kan desa Timburla, ini dusun 1. Tidak bikin masjid kan 2, 3, 4 sampai Jalan Raya itu dusun 4 kan. Ini orang dusun 1 di sinilah memanfaatkan ini Jumat, wirid segala macam di sini lagi kan. Mengenai apa kan masalah agama di sini berapa. Berarti Mas kalau untuk Masjid Al-Jami ini aktif ya Pak. Kalau untuk waktu sholat selalu dia terjalankan di sini semua. Iya. Kena berdoa salah orang kampung kan masjid kan. Iya. Tidak dia apa kan. Betul. Satu lagi boleh nambah Pak? Kenapa? Untuk batu kepala kerbaunya itu sendiri sejarahnya bagaimana Pak? Nah gini kan, masjid dia tegak kan. Nah, jadi katakanlah itu masyarakat tuh cari batu 40 biji kan. Kenapa 40 tiangnya 40 kan? Apabila tiangnya 40 maksimalnya Jumat 40 kan. Kalau orang dulu kan membangunnya ada motifnya kan. Jadi sampai di sini batu tuh dulu di Sungai Kampar dicari. Sampai di sini untuk bantalannya, bakso siko, ganjalnya kan supaya tiang tuh jangan masuk atau terpuruk cepat. Jadi yang lain dipasang ya, tidak ada masalah, aman. Tiba yang mirip batu kepala kerbau tuh diangkat tiang, dia pasang, ngelak kan. Angkat tiang dari situ apanya kan sejarahnya. Sampai 3 kali jatuh juga kan. Ngadu masyarakat sama Datuk untuk nih batu yang satu ini tuh tidak mau dipasang tuh, selalu lari tanggal hari itu tengok batu itu kan asingkan ini besok ada hasilnya. Jadi batu itu dulu berpindah-pindah. Kadang-kadang jumpa tengah masjid di bawah kan. Kadang-kadang sana tempat duduk. Kita dulu kan air hujan. Benar ada punya mesin lagi kan. Pindah situ, pindah ke sana. Nah, akhirnya pindah ke dalam sumur tua. Talago Sosigo kan. Lebih kurang 13 tahun. Waktu itu orang pro kontrak juga. Masa pindah mati, batu pindah-pindah. Masuk dalam sumur itu 13 tahun. Itulah keluar itu jumpa dalam bak yang sekarang. Baru yang orang percaya ada yang berkuasa. Siapa yang mabuk yang bisa ngambil di batu di dalam apa tuh kan? Ada apa dulu alat-alat yang canggih kan? Jadi selama di dalam itu tak pernah keluar macam dulu, cuma putar arah. Kadang-kadang kepalanya kiblat, timur, selatan itu. Jadi air itu sampai sekarang dijadikan orang apa ya penyakit ya bisa sembuh yang ringan-ringan dengan izin Allah SWT. Gimana dengan kawan-kawan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dalam wawancara ini? Untuk arsitekturnya sendiri Pak, kan ini berbeda dari masjid-masjid yang lainnya yang kebanyakan menggunakan kubah kan Pak. Kalau ini kan seperti
hanya tegak lurus ke depan, meruncing ke atas. Itu filosofinya bagaimana, Pak? Itulah masjid ini kan setelah selesai mufakat kan, bermusyawarah datuk tuh masjid mana, masjid Demak tuh yang ditiru kan. Masjid. Cuma istimewanya ini kalau Demak 2 tingkat atapnya, ini 3. Ada penyikan motifnya, ada sarak kitabullah. Jadi mereng ini kan dindingnya agak mereng kan. Itu khas Kampar namanya kan. Ya, ada orang Sumbar ke sini kan, Pak, nih dindingnya niru bangunan Minang, Pak, katanya kan. Oh mungkin ya ada masjid di Minang di Sumbar tuh sama umur dengan. Coba lihat apa kan mikir semuanya kan. Oh, ada Pak. Musola ya do, itulah kok khas Kampar. Jadi dinding itu kan ada ukiran kan. Tiap-tiap kepala tukang lo bikin ukiran. Ada juga motifnya kan, umpama bunga manggis kan. Kalau manggi kita tengok di luar 5 kan, coba dikubak kan pasti 5 juga. apa yang terucap sesuai dengan hati. Atau bunga matahari. Kalau tak ada matahari, golak lah bunyi ini selama-lamanya kan. Itu dah contoh. Baik, mungkin hanya segitu hasil dari wawancara kami. Kami berterima kasih kepada Pak Ustadz Udin telah menyampaikan sedikit informasi atau sejarah tentang Masjid Al-Jami ini. Mungkin jikalau teman-teman tertarik dengan sejarah Masjid Al-Jami, udah dijelaskan di dalam buku ya Pak, buku Masjid Al-Jami yang bisa dibeli juga langsung sama Pak Udin sendiri. Kalau mau datang juga bisa, silakan langsung ke Kampar sendiri. Mungkin dari Pak Udin ada yang mau disampaikan terakhir. Tidak ada, cuma kalau ada perlu nanti ke sini, kalau tidak ada saya di sini, telepon aja nomor. Itu di buku tuh ada nomor telepon kan, kalau kalian ngambil kan. Cuma buku tuh saya cetak 15 kan, satu kan, saya jual 25 untuk istilah rokok, tapi saya tidak merokok kan. Mau kopi lah, juga saya tidak ngopi. Ya kecil tidak pandai ngopi, tidak pandai merokok. Itu istilahnya kan. Ini kalau orang jauh Malaysia, Medan tuh, Bapak ini sekadar nengok aja, ada buku saya, itu saya cetak juga kan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami harap video yang kami bikin ini menjadi manfaat bagi kita semua dan lebih mengetahui tentang sejarah dari bangunan-bangunan tradisional seperti bangunan Masjid Al-Jami ini. Pergi cari hutan ke masing-masing kan. Nah, dulu kan senang kayu. Jadi orang kampung itu sampai ke hutan ditengok kayu itu ada kan, didekat sama-sama, didekat-dekat menghilang inilah. Jadi kalau informasi kemana-mana orang nanya, Pak mana tiang yang itu? Macam mana datang sendiri ya Pak? Kita jelaskan. Saya jelaskan gini, kan masjid ini secara gotong royong Pak. Jadi orang kampung tuh pergi ke hutan cari kayu itu nampak, setelah didekat Pak menghilang. Jadi mana-mana yang ada keunikan sejarah ditulis Pak. Jadi cara mendapatnya kan tadi hilang kan, orang tuh balik lagi ke sini ngadu sama datuk kemudian sangkal tuh. Kami kemarin udah pergi tuh kayu tuh ada tuh, setelah kami dekat dia menghilang. Baca mas datuk tuh subhanallah kan. Akhirnya 3 hari setelah itu berangkat masyarakat tuh sama datuk sampai lokasi kayu tuh, mana kemarin sini dia tuh. Saya ambilnya satu pemuda suruh dia azan, setelah selesai azan baru tuh berdoa. Timbul kayu itu semuanya, gitu menajatkan doa itu. Kenapa bisa, kalau boleh nanya nih Pak, kenapa kayunya kok bisa hilang tiba-tiba gitu? Itulah ada pula makhluk bisa mengendapkan kan. Kalau dulu kan masih banyak yang apa kan mitos-mitos apa namanya? Iya. Kadang orang nampak di situ setelah dekat hilang. Kadang itulah kalau dulu kan. Kalau boleh tahu sendiri Pak, untuk kayunya pembuatannya nih, kalau untuk jenis kayunya nih kayu apa nih Pak? Untuk seluruhnya? Kayu tidak ditunjukkan di buku tuh. Ini petatal, ini ubo, tidak itu kan coba kayu 7 macam. Ada ubo, ada petatal, kulim, osak, pentangu. 7 macam kayu. Entah mana yang osak, cuma kata orang yang osak ada apa kan sila retak-retak kan. Iya. Ini ya yang hilang di hutan kan, yang tidak mau tegak waktu mendirikan. Ini keunikan sejarahnya. Ya kan masjid ini ditegakkan hari Jumat kan. Jadi ini tiang induk namanya. 26 meter panjang kan.
Jadi waktu itu talinya rotan kan, jadi waktu dihelo tuh sampai 2-3 kali dihelo nggak mau tegak kan, jadi orang dulu kuat perasaannya kan, kiranya ada nyonya dengan tuan di sini. Jadi dibawa berunding, tuan nyonya ini kalau dipaksa dirikan nanti nyonya bisa berusia ke tinggi, dialog kita tuan nyonya agak menjauh di sini, mengganggu nyonya itu kan, dibawa ke dalam pasar sini kan. Setelah hilang terlindung dialog, alhamdulillah berdirilah masjid. Jadi motifnya tidak mau dicampur aduk kerjaan orang Islam dengan orang kafir. Nah inilah jadi yang ada keunikan sejarahnya ditulis, bacanya ini basmalah kan. Oh, berarti yang di sana tadi bacanya Bismillah juga. Iya. Bismillah. Penuh dengan filosofi ya Ada Pak. pernah jurnalis kan masuk ke sini, dari mana Bapak? Dari Jakarta katanya kan. Mana tiang hilang tuh Pak? Bukan tiang Pak, saya bawa ke situ kan 2 meter. Tanya maaf Pak, tidak bisa saya mendekat sentrumnya saya. Kalau kita kan tidak apa-apa kan. Itulah. Orang tuh mungkin sampai pengajian di situ kan. Penuh dengan filosofi, dan kami alhamdulillah dapat banyak pembelajaran sih Pak dari penjelasan-penjelasan yang tadi Bapak sampaikan. Udah tingkat berapa saya? Baru tingkat semester 2 Pak. Baru. Setelah berbincang mengenai Masjid Jami', kami penasaran dengan tangga yang ada di atas Masjid Jami'. Ternyata di sana ada ruangan untuk sampai ke tingkat atas Masjid Jami'. Kami meminta izin kepada Ustaz Udin dan alhamdulillah kami mendapatkan izin tersebut. Umurnya sama dengan masjid. Nah itu perlu kami nengok tuh, banyak contoh. Jadi bambu itu dulu digunakan orang untuk naik-naik apa kan, pindah-pindah kan. Nah, pindah itu kan bambu itu hari kan. Iya. 2 batang dari situ ke situ panjangnya. Tidak lapuk sama dengan apa ini kan. Oke, ada yang ditanya lagi enggak? Bilang Bapak ini berangkat kosong tadi. Iya Pak, ya Pak. Karena rasa penasaran kami, akhirnya beberapa dari kami memberanikan diri untuk naik ke atas Masjid Jami'. Di sana, kami banyak melihat tentang peninggalan-peninggalan dari Masjid Jami'. Halo teman-teman, jadi sekarang kami berada di puncak tertinggi Masjid Al-Jami' di atapnya. Yoi. Tadi kan kami dengar cerita kalau di sini ada bambu, 2 buah bambu yang umurnya sama kayak masjid ini dari 1901 dan masih bagus dan tidak lapuk. Kalau dipegang ini masih kerasnya dan tidak ada lapuk-lapuknya. Padahal sudah dari tahun 1901. Gokil bro. Hati. Itu dia teman-teman, pemandangan dari atas sini. Wah, Iya. ternyata ada lantai 3-nya. Puas menelusuri lantai kedua Masjid Jami', kami melihat sebuah tangga untuk menuju lantai ketiga. Kami pun bergegas menuju lantai ketiga. Di lantai tertinggi. Lihat nih. Lantai tertinggi ini untuk saat ini digunakan untuk sebagai tempat meletakkan sound system. Ada 1, 2, 3, dan 4 buah toa. Jadi ini tadi yang dijelasin bahwa ada 3 tingkat dari Masjid Al-Jami'. Masjid bagian bawah, pertama itu untuk dilakukan untuk sholat. Ruang kedua mungkin sebagai penyimpanan, dan ruang ketiga ini tempat sound system. Dan masjid ini
didirikan karena terinspirasi dengan Masjid Demak. Berbeda halnya dengan masjid yang ada di Demak, masjid ini memiliki 3 tingkatan dan kami berada di tingkat ketiganya. Kita tanggal lagi tuh. Tadi lengkap kali ya penjelasan tentang Masjid Jami tadi. Oke teman-teman, dari penjelasan yang telah kami dengarkan tentang Masjid Jami yang berada di Kampung Kampar, beberapa hal yang bisa kami simpulkan yaitu Masjid Jami Air Tiris adalah masjid yang terletak di Air Tiris Kabupaten Kampar, dan masjid ini merupakan masjid yang tertua di Kabupaten Kampar sehingga masuk situs cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dalam Masjid Jami ini ada berbagai ukiran yang memiliki filosofi dan maknanya tersendiri. Salah satunya adalah ukiran manggis, yang mana buah manggis itu isi dalamnya sama dengan kulit luarnya. Jadi diinginkan supaya hati manusia sama lisan serta isi hatinya. Dan di masjid ini terdapat 40 tiang. Dan masing-masing tiang itu semuanya adalah satu pohon penuh. Jadi tidak ditebang-tebang, dipotong-potong dan disambung. Tapi setiap tiang ini adalah satu pohon penuh yang ditebang untuk satu tiang saja. Dan ada 2 tiang yang unik. Yang pertama, saat ditebang, tiang yang satunya itu tiba-tiba menghilang, entah kemana. Dan setelah 3 hari kemudian, setelah penebang tersebut kembali datang bersama datuk, barulah tiang tersebut terlihat kembali. Dan tiang kedua adalah tiang yang susah untuk ditegakkan saat pembangunan masjid ini. Dan jika teman-teman semua masih ingin mengetahui lebih lanjut tentang masjid ini, silakan beli bukunya, Sejarah dan Perkembangan Masjid Jami Air Tiris. Jadi, itulah tadi beberapa kesimpulan yang bisa kami dapatkan. Dan satu hal lagi yang paling bermakna, masjid ini merupakan masjid yang terinspirasi dari masjid yang berada di Kerajaan Demak. Jadi kita tahu bahwa masjid ini memang termasuk masjid tertua. Tadi pada saat kami pergi ke lantai 2, terlihat ada bambu yang masih bertahan sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap video kali ini dapat menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan yang belum bisa ke sini. Namun, ayolah ke sini karena masjid ini begitu bagus kawan-kawan. Oke, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itulah tadi perjalanan kami menuju Masjid Jami, merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Kampar. Kami berharap video ini dapat memberikan ilmu dan juga manfaat bagi seluruh orang-orang yang menontonnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kalian tahu nggak masjid ini adalah Di sini kami sedang survei salah satu dari masjid paling di bagian apa di Kampar. Ini ahlinya. Hai guys, aku dibawa ke sini. Ya, gimana rasanya azan di masjid Cagar? Ada. Apa ada? Masya Allah. Oh my god. Di depan itu tadi yuk. Adel marah. Biar dia bikin video dulu. Adel marah. Kenapa namanya Masjid Jami? Karena mengikuti nama yaitu jamaah. Jadi ini adalah masjid jamaah yang dibuat tanpa perantara uang sedikit pun. Ini adalah gotong royong. Dan fun fact lagi, masjid ini tidak dibangun dengan paku. Wow. Semangat. Sangat X. Teman kami sedang memanjat dan berusaha. Semangat kawan. Jangan naik please. Jangan naik. Naik. Kayaknya
asik lah. Ayo lah naik sama-sama. Jangan naik. Ayo lah naik sama-sama. Ayo. Ayo lah naik sama-sama. Ayo. Nggak berani aku. Ayo. Aku takut mati. Mereka masa tolong kurangi nilainya. Nadia Adelsi Sujadi. Tolong kurangi. Ah, ini satu anak Mesir. Jahat. Mereka tidak melupakan orang-orang. Mentang-mentang sudah di atas, mereka melupakan kami yang di Mari kita bawah. telepon anak sipil yang ikut serta. Video pula. Abang dipantatin. Oke, ada video. Beda. Oke teman, kami sudah selesai mereview tentang Masjid Al-Jami'. Jadi, apa kata-katanya hari ini? Satu. Oke itu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. 3. Halo guys. Kami dari kelompok 7 sekarang berada di depan Masjid Al-Jami' Air Tiris. Yap. Tunggu ya observasi kami dalam video ini. Thank you. 3. Masjid tertua di Kabupaten Kampar sehingga dia memasuki sehingga posisinya anjir congok rakus Kameramen. anjay. Halo, aku mau jadi astronot. Masjid Al-Jami' Air Tiris Keder. Gini lah, kan kayak gini kan, koang, gini kan, koang beli nih yang angkat, gini, tenang. Wah. Nampak? Kan bisa. Nampak pun. Nadir belum lah. Iya, apa yang dibuka? Banyak